Halo, jumpa lagi di channel Fun Chemistry. Video kali ini mau bahas soal tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 4 soal yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai ya. Nomor 1, ada senyawa normal oktana, 2-metilheptana, 2,2 dimetilheksana, punya rumus molekul yang sama, C8H18. Di antara ketiga senyawa tersebut, manakah yang titik didihnya lebih besar? Mengapa demikian? Jadi gambar dulu yang oktana ya. Ini kalau mau langsung, oktana itu kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap ini A ya. Lalu B-nya 2-metilheptana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepta itu 7 ya. Di nomor 2 ada metil. Kasih aja satu garis gini. Lalu yang satu lagi ada 2,2 dimetilheksana. Jadi heksananya dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Di posisi 2 ada metil. Di posisi 2-nya lagi juga ada metil. Nah, kalau udah bisa buat strukturnya atau menggambar strukturnya, kita bisa langsung menganalisis ya strukturnya ini. Yang punya titik didih yang paling besar adalah yang A, yang paling kiri. Yang tanpa cabang. Tanpa cabang. Kalau tanpa cabang seperti ini luas permukaannya, permukaan besar. Sehingga gaya antar molekulnya, ikatannya dengan molekul lain, molekulnya juga kuat. Artinya energi untuk memutuskan gaya antar molekul itu, gaya antar molekulnya besar. Ya, itulah kenapa titik didihnya juga besar. Kan titik didih adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan gaya antar molekul. Nah, jadi kalau kita gambarkan dia molekul lainnya, jadi dia bisa lebih rapat kan? Karena luas permukaannya lebih gede gitu. Nih kalau ada 3 begini. Gitu ya. Bandingkan dengan yang C. Kalau C, kalau kita gambarkan lagi, dia agak lebih jauh karena ada cabang ini. Gitu ya. Jadi dia bentuknya lebih membulat gitu. Ada yang bilang itu bentuknya jadi bulat. Dengan bentuk yang lebih besar, lebih bulat seperti itu, luas permukaannya kecil. Lalu apa efeknya? Gaya antar molekulnya juga kecil, nggak kuat. Kurang kuat. Atau lemah deh. Akibatnya, energi untuk memutuskannya kecil. Ya, kalau energinya kecil ya berarti titik didihnya juga kecil. Gitu ya, yang B nggak usah dibahas karena A dan C aja langsung kelihatan yang kontra kan. Jadi ini berurut sebenarnya, A lebih besar dari B, B lebih besar daripada C titik didihnya. Karena yang B itu cabangnya cuma 1, yang C cabangnya 2. Dengan catatan jumlah C-nya harus sama, karena dikasih tahu tadi jumlah C-nya dan H-nya sama ya. Gitu ya, untuk membedakan titik didih berdasarkan strukturnya. Jika sudah bisa buat struktur, aman ya. Nomor 2, ini mirip ya. Urutkan senyawa hidrokarbon, normal heksana, 2,3 dimetilbutana, dan 2-metilpentana dari titik didih yang paling tinggi hingga paling rendah. Anggap ini A, B, C. Yang A normal heksana 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang B 2, 3 dimetilbutana 3, 4.
di 2, di 3. Lalu yang C, 2 metil pentana. 2, 3, 4, 5. Nih. Nah, ini kan kalau dicek jumlah C-nya sama semua kan? 6, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berlaku yang seperti tadi. Untuk jumlah C dan H yang sama, maka mainkan yang tadi logiknya. Yang ini, kalau ada 2 molekul, dia lebih dekat ya. Karena luas permukaannya lebih besar. Bayangkan yang B, yang cabangnya ada 2. Ini kalau kita gambar satu lagi, ini pasti dia akan agak jauh. Paham ya? Ini kalau gambar 3, tuh. Nah, jauh ya. Sementara kalau yang A itu 3 cuma segini. Lebih kompak istilahnya ya, strukturnya ya. Maka ini yang punya titik didih paling tinggi. Berarti yang A lebih tinggi dari C, lebih tinggi dari B. B yang paling rendah karena B paling banyak cabangnya. Ini 2 cabang. 1 cabang tanpa cabang. Gitu ya untuk soal nomor 2-nya. Nomor 3, apa produk yang dihasilkan dari reaksi 2 metil pentana dengan gas Cl2 di bawah sinar UV? Ini klorinasi ya, monoklorinasi. Jadi nanti Cl akan tukaran dengan si hidrogen. Substitusi lah. Oke, kita coba ya. Gambar dulu 2 metil pentananya. Penta itu C-nya 5. Nomor 2 ada metil. Isi hidrogennya. Saya harus buat bentuk yang ada hidrogennya biar kelihatan ya. Nanti serangannya gimana. Oke, jadi nanti H yang bisa di replace itu, oh ini ada Cl2 UV ya. H yang di sini 1, H yang di sini bisa juga, H yang di sini juga bisa, H yang di sini bisa. Nah, ini, yang ini dengan ini, itu kedudukannya ekivalen sama. Jadi salah satunya aja. Misalnya saya ambil yang ini. Ya, jadi kita punya 5 probability ya yang bisa dihasilkan. Nah, yang pertama kita masuk ke yang ini aja sesuai dengan urutan. Cl-nya masuk ke ini. Yang paling kanan nomor 1. CH3, CH, CH3, CH2, CH2. Ini jadi CH2, Cl. Kebayang ya, ini yang kita serang dulu. Nah, jadi satu H-nya diganti sama si Cl. Nanti ada hasilnya HCl, tapi saya nggak buat. Nyambung ya? Tinggal kalau ini dinomori, berarti dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dinamai jadi 1 kloro, 4 metil. Induknya itu 5 berarti pentana. Lalu kemungkinan kedua ke sini ya, H yang di sini yang diserang. CH3, CH, CH3, CH2. Nah, ini tinggal CH karena ada Cl. Paham ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dari kanan? Karena Cl-nya itu prioritas ya. Jadi dia dapat angka paling kecil dulu. Berarti Cl di nomor 2, 2 kloro. Lalu metil di nomor 4. 4 metil. Induknya C5 berarti pentana. Lalu yang ketiga, nih, yang di sini sekarang. Berarti CH3, CH, CH3, CH. Nah, ini Cl. CH2, CH3. Kita nomori
1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 kloro, 2 metil. Jadi kloro itu dianggap C ya, awalannya ya. Jadi dia disebutkan duluan. Pentana. Yang keempat, ini yang diserang. CH3. Ini C. Nah, Cl-nya nih. H-nya udah habis ya. Ini CH2, CH2, CH3. Dua kloro, 2 metil, pentana. Yang terakhir yang kelima, ini ya H yang di sini diambil. Jadi CH2 karena hilang satu H-nya. Cl, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Berarti 1 kloro, 2 metil, pentana. Nah, inilah produk yang dihasilkan dari reaksi 2 metil pentana dengan gas Cl2 di bawah sinar UV. Terakhir yang keempat, ada senyawa 3 metil 1 pentena direaksikan dengan HBr. Ini ada 3 pertanyaan ABC. Jadi langsung aja dulu saya buat ya struktur dan reaksinya ya. 3 metil 1 pentena. Pentena itu C-nya ada 5. 1 pentena artinya rangkapnya di nomor 1. 2, 3, 4, 5. Nomor 3 ada metil, CH3 ya. Isi semua hidrogennya. Ini cuma 1, ini 1, ini 2. Ditambahkanlah dengan si HBr. Jadi nanti rangkap ini akan menyerang hidrogen yang ini. Sehingga nanti pasangan elektron ini akan ketarik ke Br. Nah, masalahnya Br-nya masuk kemana? Masuk ke C1 atau C2. Gitu ya. Dominannya si Br akan masuk ke C2. Kenapa? Karena C2 itu hidrogennya cuma 1. Tapi kalau C1 hidrogennya ada 2. Nah, jadi gitu ya rulesnya ya. Jadi si Br min akan masuk ke C yang hanya lebih dikit. Berarti H-nya masuk ke C yang lebih banyak H-nya. Jadi bisa dikatakan H masuk ke C1 sehingga jadi 3 lah jadi 3 lah H di C1. Rangkapnya putus jadi single. Di C2 masuklah si Br. Lalu yang ini kan kita nggak ganggu. Tulis ulang aja. CH3, CH2, CH3. Reaksi seperti ini disebut dengan adisi pemutusan ikatan rangkap. Ya kan? Nah, kan rangkapnya yang di kiri putus. Gitu ya, penjenuhan yang dari rangkap menjadi single. Nah, ini namanya 2, 3, 4, 5. Berarti 2 bromo, 3 metil, C5 itu berarti penta ya. Pentana. Oke, jadi yang A udah kejawab adisi. Yang B, produk mayor dan produk minor yang dihasilkan. Nah, ini produk mayor. Produk mayor itu artinya produk yang dominan, yang persentase dihasilkannya itu lebih banyak. Lalu produk minornya yang mana? Kita buat yang di bawah ya. Kebalikannya. Jadi si Br itu masuk di C yang 1. Yang sini. H-nya masuk di sini. Kebalikan gitu. Ya, kalau mau digambarkan H-nya masuk di sini. Ini yang tadi dari HBr ya. CH3. Sorry. CH, CH3, CH2, CH3.
Jadi kayak kebalikannya gitu ya. Ini produk minornya. Nah, nomori 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bromonya nomor 1. 1 bromo, 3 metil, induknya 5 pentana. Yang C, tuliskan struktur produk utama yang dihasilkan apabila ke dalam reaksi ditambahkan H2O2. H2O2 ini peroksida. Ya, ini namanya anti Markovnikov ya. Ya ini, yang minor tadi, itulah hasil yang dari C ini. Jadi minor itu terjadi kalau kita reaksikan dengan ada tambahan peroksida di sini. H2O2. Ya, jadi udah bisa langsung ya. Paham ya? Yang A tadi adisi, karena putus rangkapnya. Yang B, ini produk major dan minornya. Yang C, kalau ditambahkan H2O2, hasilnya adalah produk minor dari yang B tadi. Ya, 1 bromo 3 metil pentana inilah produk minor yang didapat ketika ditambahkan peroksida ke dalam reaksi tadi. Oke, selesai ya. 4 soal. Ini ada titik didih dan juga reaksi ya pada senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.